3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kami bakal ngejelasin mengenai energi orgenetik, di mana di sini kita bakal ngejelasin mengenai lipatan, patahan, bahkan kita bakal ngejelasin mengenai pola-pola sungai. Tetapi sebelumnya marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Aku Azniarti dari absen nomor 4. Aku Haukal Taufik Faral, berasal dari absen 14. Aku Kezia, absen 20. Aku Muhammad Fatul Rizky dari absen 27. Aku Najmi Nuria dari absen 33. Aku Raditya Fatur Rahman dari absen 34. Aku Tika Adinda Anggraini dari absen 39. Dan kita kelompok 3. Ditonton ya videonya. Udah gitu aja. Gerak orogenetik adalah gerak yang terkait pada perubahan vertikal yang terjadi pada kerak bumi yang diakibatkan dari benturan antara lempeng tektonik. Gerak orogenetik ini cenderung memiliki waktu yang lebih singkat daripada gerak epirogenetik. Meski begitu, gerak orogenetik masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk fitur geologis yang signifikan. Gerak orogenetik dapat menciptakan lipatan juga patahan, contohnya seperti bukit, gunung, dan sungai. Lalu sekarang di sini aku bakal ngejelasin tentang apa itu lipatan. Jadi, lipatan itu adalah bentuk suatu gelombang pada lapisan tanah yang disebabkan oleh tekanan horizontal sehingga membuat lapisan kulit bumi menjadi mengkerut. Lalu, lipatan ini dibagi jadi dua bagian, yaitu yang melengkung ke bawah atau yang disebut sinklinal dan yang melengkung ke atas atau yang disebut antiklinal. Nah, di sini juga ada beberapa jenis lipatan, yaitu lipatan tegak, lipatan miring, lipatan terbah, lipatan menggantung, lalu lipatan sesar tengkurep, dan lipatan isoklinal. Lalu contoh selanjutnya yaitu ada patahan Sunda. Patahan Sunda ini adalah patahan yang terletak di Indonesia dan dikenal juga sebagai patahan yang paling aktif di Asia Tenggara. Patahan bumi adalah retakan atau celah pada kerak bumi yang terjadi karena adanya pergeseran ataupun tekanan pada lempeng tektonik yang sangat kuat. Patahan ini dibagi menjadi 3, yaitu patahan normal, inverse, dan patahan geser. Salah satu contoh patahan itu adalah patahan San Andreas. Sering terjadi di California, Amerika Serikat, dan merupakan salah satu patahan yang paling aktif. Lipatan bumi yaitu adalah pegunungan Himalaya, pegunungan Alpen, pegunungan Appalachian, pegunungan Andes, dan pegunungan Barisan. Ada dua jenis lipatan bumi, yaitu antiklin yang berarti melengkung ke atas dan sinkline yang berarti melengkung ke bawah. Jelaskan hasil dari lipatan. Pertama, ada gunung. Jika lipatan terjadi dalam skala besar, maka itu akan membentuk suatu pegunungan. Contohnya, pegunungan Himalaya. Yang kedua, ada bukit. Lipatan kecil yang membentuk perbukitan. Yang ketiga, ada lembah lipatan. Lipatan kecil yang berada di antara lipatan yang lebih besar. Contohnya, Sungai Indus. Yang keempat, ada tekanan tektonik. Lempeng tektonik bergerak dan menghasilkan tekanan yang menggerakkan batuan. Yang kelima, ada deformasi elastis, yaitu batuan mulai bergerak dan dapat kembali ke bentuknya semula. Yang terakhir, formasi plastis. Jika terus lanjut, batuan akan melengkung dan akan mengalami lipatan permanen. Berikut adalah penjelasan yang lebih detail tentang hasil patahan di letusan gunung berapi. Batuan vulkanik 1. Ataupun batuan vulkanik yang ringan dan berpori-pori. Batu basalt, batuan vulkanik yang keras dan berwarna gelap. Batu andesit, batuan vulkanik yang keras dan berwarna abu-abu. Material vulkanik, abu vulkanik, partikel kecil-kecil dan dihasilkan dari letusan gunung berapi. Lalu yang kedua adalah lapili, partikel kecil yang dihasilkan dari letusan gunung berapi berukuran antara 2 sampai 64 mm. Lalu yang ketiga ada bom vulkanik, batuan vulkanik yang dihasilkan dari letusan gunung berapi, bentuk bulat dan berukuran besar. Lalu ada yang terakhir yang lain-lainnya yaitu lahar, aliran lumpur yang dihasilkan dari campuran air dan material vulkanik. Lalu yang terakhir adalah gempa vulkanik yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pola aliran sungai.
Hah? Kenapa sih dari lipatan sama patahan ojol-ojol ke pola aliran sungai? Ya karena ilmu geografi sendiri adalah ilmu yang berkembang yang mengikuti zaman, di mana setiap fenomena-fenomena alam terbaru akan dikaji dan dibahas di ilmu tersebut. Nah, teman-teman, kelanjutan fenomena alam dari adanya lipatan dan patahan adalah salah satunya yaitu pola aliran sungai. Nah, pola aliran sungai ini ada yang terbentuk di area lipatan maupun ada yang terbentuk di area patahan. Nah, teman-teman, pertama-tama ada yang namanya pola aliran sungai tralis. Nah, pola aliran sungai ini adalah pola aliran sungai yang terbentuk di struktur geologi lipatan antikline dan lipatan sintin, yang dimana lapisan batuan yang ada di pola aliran sungai ini tersusun secara bergantian, baik itu lapisan batuan keras maupun lapisan batuan lunak. Nah, kenapa sih pola aliran sungai ini dinamakan dengan pola aliran sungai tralis? Karena seperti namanya sendiri, pola aliran sungai tralis yang memiliki arti pola aliran sungai pagar. Nah, kita bisa lihat sendiri ya di sini ya, bahwasanya pola aliran sungai ini sangat mirip sekali dengan yang namanya itu pagar, di mana sungai utama sejajar dengan sumbu lipatan dan anak-anaknya pun hampir mengikuti dengan aliran sungai utama ya. Nah, yang kedua ada pola aliran sungai yang namanya itu pola aliran sungai rektangular. Nah, pola aliran sungai ini adalah pola aliran sungai yang terdapat di struktur patahan ataupun rekahan, di mana struktur geologinya itu sangat mengikuti struktur patahan maupun rekahan. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi ya, pola aliran sungai ini hampir membentuk yang namanya itu sudut siku-siku atau sudut 90 derajat dan menyerupai dengan persegi panjang.